Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang sudah seringkali kita dengar, seringkali kita baca, seringkali kita renungkan. Namun tidak jarang kita hanya tahu kebenaran firman Tuhan ini sebatas status saja, sebatas posisi kita, sebatas identitas. Memang faktanya, kebenarannya kita tahu bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Yohanes 6 ayat 44 bilang begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi inisiatif datang dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita dipilih. Filipi 1 ayat 6, Paulus bilang bahwa Tuhanlah yang memulai pekerjaan yang baik. Jadi semuanya itu dimulai oleh Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Jadi kita tahu bersama bahwa status kita, identitas kita sebagai orang percaya itu inisiatifnya datang dari Tuhan. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Namun kita hanya mengetahui itu sebatas status, sebatas identitas, sebatas posisi kita, bahwa kita dipilih menjadi anak Tuhan. Kita dipilih menjadi orang percaya. Namun yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, Tuhan yang memilih kita tidak sebatas status, tidak sebatas identitas. Berapa banyak di antara kita hanya mengetahui kita pilihan Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita, keseharian kita, dalam keputusan kita, dalam langkah-langkah hidup kita, bukan pilihan Tuhanlah yang terjadi, tetapi pilihan kita. Kita tahu kebenaran bahwa Tuhan pilih kita, bukan kita pilih Tuhan. Tetapi seiring perjalanan waktu justru malah terbalik. Semua yang terjadi, semua yang kita lakukan, keputusan yang diambil, langkah kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa Tuhan pilih kita. Kenapa? Karena bukan pilihan Tuhan ialah yang diambil, melainkan pilihan kita. Jadi fakta kebenaran firman Tuhan saat ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa Tuhan yang pilih kita sejak kita diangkat menjadi anaknya, sejak kita dipilih status kita menjadi anak Tuhan, bukan hanya sekedar kita menjadi warga kerajaan Allah, namun pilihan Tuhan akan berlaku seterusnya dalam kehidupan kita. Ini maksud dari kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, dilanjutkan dengan Yesus bilang begini, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kata ditetapkan dalam bahasa Yunani menggunakan bahasa titemi, artinya adalah seperti disahkan, seperti ditahbiskan. Artinya kita mendapat restu, sesuatu yang resmi bahwa kita dipilih, ada maksud dan tujuan. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, apapun yang Yesus lakukan, semua ada tujuannya. Tuhan pilih kita bukan hanya iseng pilih kita. Tuhan pilih kita bukan hanya sekedar supaya sorga dipenuhkan oleh orang-orang yang percaya, tidak. Tetapi Tuhan pilih kita ada maksud dan tujuan. Dan kita perlu tahu bahwa Dia menetapkan kita untuk suatu maksud dan tujuan. Tujuannya adalah supaya, firman Tuhan katakan, kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi tujuan kita dipilih, dan kehidupan kita itu ada pilihan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa pergi dan menghasilkan buah. Kata pergi di sini bahasa Yunani bilang menggunakan kata hupago. Artinya seperti ada sebuah desakan, seperti ada sebuah dorongan kita untuk pergi. Nah, kata hupago di sini kalau dibilang kata pergi itu mengandung dua unsur atau mengandung dua objek. Yaitu yang pertama, ketika dibilang kata pergi berarti ada
tempat yang dituju. Itu kalau kata pergi. Di satu sisi, kalau kita pergi ke satu tempat, ada tempat yang kita tinggalkan. Karena kita tidak mungkin berada di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Sehingga ketika Tuhan bilang kita pergi, kita harus menuju ke satu tempat. Kita meninggalkan satu tempat, kita menuju kepada satu situasi, kita meninggalkan situasi yang lain, kita menuju kepada satu keadaan, kita meninggalkan keadaan yang lain. Nah, kita pergi kemana? Karena di sini dia bilang pergi dan menghasilkan buah. Jadi kalau berbicara buah, buah itu adalah hasil. Buah itu adalah hasil, atau bisa dibilang bahasa keren sekarang, bahasa terbaru sekarang bilang produksi. Kalau berbuah itu artinya berproduksi atau produktif. Nah, Tuhan suruh kita untuk pergi kepada suatu tempat, pergi kepada satu situasi, pergi kepada satu keadaan di mana kita itu bisa berbuah. Dan satu sisi kita meninggalkan satu tempat, satu situasi, satu keadaan di mana kita tidak bisa berbuah. Jadi kita harus pergi. Tuhan desak kita untuk pergi ke tempat di mana kita itu bisa berbuah. Nah, ketika kita berbicara berbuah secara alamiah, secara ilmiah, kalau kita baca tentang pohon yang berbuah, kita juga bisa search di internet, kita bisa googling sederhana, kenapa pohon itu berbuah. Jadi ada banyak bahasa-bahasa ilmiah, tapi bahasa yang paling sederhana pohon berbuah itu adalah, kenapa pohon berbuah? Pohon berbuah itu karena dia kelebihan energi. Jadi pohon itu dia berbuah karena kelebihan energi. Ada energi yang berlebihan dalam dirinya, kemudian menghasilkan buah. Pohon itu, tanaman itu berfotosintesis namanya. Kemudian hasil fotosintesis itu menghasilkan energi. Energi itu untuk pertumbuhan dirinya sendiri. Energi itu untuk membuat dia itu bisa bertumbuh menjadi lebih besar. Energi itu bisa membuat akar-akarnya itu masuk jauh ke dalam. Energi yang dihasilkan membuat dia bisa bertahan hidup. Nah, ketika dia energi itu dihasilkan, maka kelebihan energi itu hasilnya itu adalah berbuah. Jadi secara sederhana, suatu pohon itu ketika dia melebihi energinya, maka dia menghasilkan suatu buah. Jadi buah itu berasal dari dalam. Sederhananya, sesuatu yang sudah lebih di dalam, keluarnya itu adalah buah. Nah, Matius 12 ayat 33, Yesus bilang begini, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula pohonnya, buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Jadi buah itu cerminan pohon. Pohon itu menghasilkan buah hasil dari dalam. Sehingga kita perlu tahu bahwa buah itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam terlebih dahulu, kemudian dia keluar. Buah itu berbicara identitas juga. Karena gambaran seperti apakah pohon itu bisa dilihat dari buahnya. Jadi buah itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam. Kalau ada buah yang dihasilkan, itu pasti datang dari dalam. Tidak ada buah yang muncul dari luar. Tidak ada buah itu yang datang tiba-tiba langsung ada unsur yang dari luar. Pasti itu datangnya dari dalam. Nah, kita perlu tahu, sehingga kalau ada sesuatu yang keluar dalam diri kita, itu sebenarnya dari dalam. Kalau ada buah kebaikan yang muncul dalam kehidupan kita, itu pastikan bahwa buah itu memang kebaikan itu sudah meluap, sudah penuh dalam diri kita, dia keluar. Kalau berbicara buah kesetiaan, itu artinya kesetiaan itu sudah banyak, sudah penuh, dan keluarnya hasilnya itu adalah buah. Orang tidak bisa berpura-pura baik, orang tidak bisa berpura-pura setia, orang tidak bisa berpura-pura bermurah hati, orang tidak bisa berpura-pura punya kasih kalau kasih itu belum penuh dalam dirinya. Itulah buah. Sehingga kalau ada orang yang coba-coba berbuat kebaikan tetapi dia belum penuh dalam dirinya, maka pada akhirnya akan kelihatan buah itu dari mana. Jadi kita perlu tahu
Buah itu adalah sesuatu yang sebetulnya sudah ada di dalam. Kita tidak bisa pura-pura, kita tidak bisa paksakan buah itu. Buah yang dipaksakan itu seperti buah karbitan, pasti tidak enak. Nah, pastikan itu dari dalam, penuh dalam diri kita, kemudian dia keluar. Nah, terkait dengan pohon yang berbuah, mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi pohon berbuah atau tidak berbuah mendapat perlakuan yang sama. Yang tidak berbuah itu dipotong, ditebang habis. Yang berbuah itu dibersihkan. Nah, tujuan dibersihkan, Tuhan bukan hanya sekedar membersihkan begitu saja, karena di situ dibilang supaya ada tujuannya, lebih banyak lagi berbuah. Jadi ayat selanjutnya dibilang kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita mau dibersihkan seterus hari demi hari, maka kita harus baca, renungkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang mampu membersihkan kita. Jadi ada perlakuan bagi pohon yang berbuah maupun yang tidak berbuah. Nah, syarat utama untuk bisa berbuah, ayat yang keempat dia bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Syaratnya supaya kita bisa berbuah adalah kita itu harus tinggal di dalam Tuhan, dan pastikan Tuhan itu tinggal di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Ada satu hal yang luar biasa, dia bilang begini dalam ayat yang kelima, yang terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris King James dia bilang begini, without me all you can do nothing. Kita mungkin bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan di luar sana bisa berbuat banyak. Tapi dalam versi bahasa Inggris dibilang begini, without me all of you can do nothing. Artinya semua yang kita lakukan, kita bisa lakukan apa saja, kita bisa lakukan banyak hal. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, yang kita lakukan itu tidak ada artinya apa-apa. Karena pasti kita bisa lakukan, persoalannya itu berarti atau tidak. Karena di sini dibilang di luar aku yang kita bisa lakukan itu tidak ada apa-apanya. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang apa yang bisa kita buat itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi artinya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Itu syaratnya. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita bisa berbuah banyak. Nah, ayat yang ketujuh dia bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini hal yang luar biasa, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita suka langsung meminta, tapi persoalan kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Tuhan memberikan hak istimewa bagi kita untuk meminta. Dia adalah Bapa yang suka kalau kita meminta. Sehingga Yesus secara khusus dalam Matius pasal yang ke-7 dia bahas soal meminta. Mintalah, dia bilang mintalah, carilah, ketuklah. Jadi Tuhan suka kalau kita itu meminta kepada dia. Tetapi yang paling utama yang jangan kita lupakan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita, kita berbuah. Kalau kita sudah berbuah, minta apa saja. Kalau kita sudah berbuah, minta apa saja, dia akan berikan. Dia Tuhan yang sangat suka memberi. Dibahas khusus di Matius pasal yang ke-7 soal meminta. Di dalam Matius pasal yang ke-7 itu bukan persoalan kita minta kemudian langsung mendapatkan, bukan persoalan apa yang kita minta itu Tuhan langsung beri. Tapi yang perlu kita pahami lebih dalam adalah setiap usaha dijanjikan ada hasil. Sebetulnya kalau kita baca, Yesus bilang minta maka akan diberi, cari akan mendapatkan, ketuk pintu dibukakan. Itu adalah dua hal di mana upaya yang dilakukan selalu ada hasil. Kita harus paham bahwa ketika Tuhan ajarkan kita untuk meminta, ada usaha, ada upaya yang kita lakukan dan dipastikan
ada hasil yang akan kita dapatkan. Nah, bukan persoalan dijawab atau tidak, bukan persoalan kapan diberinya, tetapi jenis pemberiannya. Kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 9, dia bilang begini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Yesus sedang menjelaskan bahwa bukan persoalan kapan diberi, tapi dia tahu apa yang harus diberi. Dan lebih daripada itu, bukan juga persoalan kapan diberikannya, tetapi jenis pemberian itu. Ayat yang ketujuh dia bilang, dia tahu pemberian yang baik. Tuhan tahu pemberian yang baik, bukan persoalan kapan dijawab, bukan persoalan itu diberikan atau tidak, tapi persoalan di sini dia paling tahu persis apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikan sebuah pemberian yang baik. Itu dijamin oleh Tuhan bahwa kalau kita berbuah, kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, kita berbuah, kita pasti akan mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Tetapi persoalannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sama seperti yang pertama saya sampaikan bahwa bukan pilihan kita yang terjadi, tetapi kita serahkan itu menjadi pilihan Tuhan. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Sehingga selanjutnya serahkanlah semuanya itu menjadi pilihan Tuhan. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ketika kita apa? Berbuah. Tuhan dipermuliakan itu ketika kita bisa menghasilkan buah banyak. Dan ada predikat khusus diberikan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tidak perlu berpikir terlalu jauh menjadi murid Tuhan Yesus seperti apa. Tidak terlalu kita berpikir terlalu jauh bagaimana memuliakan Tuhan. Dia bilang cukup tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Kemudian biarlah pilihan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita itu berbuah. Kalau kita sudah berbuah dijamin minta apa saja, itu satu. Kalau kita berbuah, yang kedua, Bapa dipermuliakan. Kalau kita berbuah, kita mendapat predikat sebagai murid-murid Kristus. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kebenarannya kita tahu. Selanjutnya biarkanlah pilihan Tuhanlah yang terjadi, bukan pilihan kita lagi. Dan kita dipilih bukan tanpa tujuan, kita dipilih bukan hanya sekedar Tuhan suka-suka saja memilih, tidak, ada tujuan. Kalau kita dipilih, tujuan Tuhan memilih kita adalah supaya kita itu bisa berbuah. Ujung-ujungnya kalau kita berbuah untuk kita juga. Seperti apa? Kalau kita bisa minta apa saja, kalau kita berbuah untuk kita juga. Kalau kita berbuah untuk Tuhan juga, dengan berbuah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sehingga saya mengajak kita semua, temukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pastikan ada energi yang baik dalam diri kita, karena itu yang dalam diri kita lah akan meluap menjadi buah. Kalau pikiran yang jahat, kalau hal-hal yang tidak baik penuh dalam kehidupan kita, maka dipastikan meluapnya itu menjadi buah yang tidak baik. Tetapi kalau kita penuhkan kehidupan kita dengan kasih Kristus, dipenuhkan oleh damai sejahtera, oleh sukacita, kebaikan dan seterusnya, pengendalian diri, maka itulah yang akan keluar menjadi buah. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi secara alamiah buah itu akan keluar dalam kehidupan kita. Semoga kita menemukan apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Pada akhirnya biarlah kita bisa berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.